Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan penuh berkah, ampunan dan rahmat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit renungan tentang keikhlasan dalam ibadah, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Keikhlasan adalah salah satu kunci diterima ibadah kita. Segala amal kita, kuncinya adalah berasal dari keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama ibadah adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya semata. Namun seringkali kita terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa menyadari apakah ibadah tersebut benar-benar ikhlas atau justru tercampur dengan riya atau ingin dilihat orang dan sum'ah, ingin didengar orang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih keikhlasan tentunya. Setiap amal yang kita lakukan, mulai dari puasa, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah hingga ibadah-ibadah sunnah lainnya, harus dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya puasa di sisi Allah, karena puasa adalah ibadah yang tersembunyi, tidak terlihat oleh orang lain. Hanya Allah yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Oleh karena itu, puasa menjadi sarana efektif untuk melatih keikhlasan kita. Namun keikhlasan tidak hanya berlaku untuk puasa saja. Setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan harus kita jaga dari penyakit hati seperti riya dan sum'ah. Misalnya ketika kita sholat tarawih, jangan sampai niat kita bergeser dari mengharap ridho Allah menjadi ingin dipuji karena rajin beribadah. Atau ketika kita bersedekah, jangan sampai niat kita tercampur dengan keinginan untuk dikenal sebagai dermawan. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, keikhlasan adalah amalan hati yang tidak mudah. Namun ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melatih keikhlasan dalam ibadah. Yang pertama yaitu memperbaiki niat sebelum beribadah. Sebelum memulai ibadah, selalu ingatkan diri kita bahwa kita melakukannya semata-mata karena Allah. Ucapkan dalam hati, ya Allah, aku berniat berpuasa, sholat atau bersedekah hanya untukmu. Yang kedua, jaga kerahasiaan amal ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan amal sunnah sebisa mungkin. Misalnya sedekah diam-diam atau sholat malam di tengah malam ketika orang lain terlelap. Yang ketiga, muhasabah diri. Setiap selesai beribadah, evaluasi diri kita. Apakah ibadah tadi benar-benar ikhlas atau ada sedikit rasa ingin dipuji? Jika merasa ada yang kurang, segera perbaiki niat untuk ibadah selanjutnya. Yang keempat, berdoa memohon keikhlasan. Mintalah kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas, karena doa adalah senjata utama seorang muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunanmu dari dosa yang tidak aku ketahui." Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Jangan sampai amal ibadah kita sia-sia hanya karena niat yang tidak tulus. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk lahiriah ibadah kita, tetapi Allah melihat hati kita, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 4, yang berarti, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya robbal alamin. Sekian tausiah dari saya, Bapak Aditya Ari Wibowo. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.